Wahai insan terpilih, dengarkan ini baik-baik. Mereka pernah membicarakanmu dengan nada rendah, meyakini kau telah tamat dan tak berdaya. Namun kini mereka terduduk dalam kebisuan, diliputi oleh realitas yang sama sekali tak terduga. Apa yang mereka sangka sebagai akhir dari kisahmu justru menjelma menjadi permulaan bagi sesuatu yang tak sanggup mereka tangani. Dan kini mereka berduka, tetapi duka itu bukan karena kepergianmu. Air mata mereka bukan tangisan perpisahan. Mereka hancur lebur karena kau masih di sini, bersinar, menjulang, dan menjadi sosok yang tidak pernah mereka bayangkan. Kau telah mengetahui jauh sebelumnya bahwa ada sesuatu yang besar akan datang. Kau merasakannya jauh di lubuk hati. Kau menyuarakannya, tetapi mereka hanya menertawakannya. Mereka tidak percaya kepadamu. Mereka memperlakukan kebenaranmu seolah lelucon belaka. Padahal, sepanjang waktu itu engkau tengah merakit badai yang kini memerangkap mereka di dalamnya. Pergeseran itu, ledakan dahsyat itu, ia tidak terjadi di duniamu. Ia hanya mengguncang dunia mereka. Sesuatu yang masif baru saja terjadi. Itu meretakkan segala yang selama ini mereka yakini, merobek setiap lapisan kebohongan yang menjadi sandaran utama kenyamanan mereka. Dan kini tangisan itu telah dimulai, bukan di lini masa media sosial mereka, bukan di hadapan publik, melainkan di ruang-ruang gelap yang tak mereka izinkan orang lain lihat, di balik pintu yang sama yang dulu mereka gunakan untuk menutupmu rapat-rapat. Sebelum kita menyelami lebih dalam, wahai insan terpilih, segera klik suka dan langganan. Kau pasti tahu pesan ini datang bukan secara acak. Jika ini menemukanmu saat ini juga, maka ini memang ditujukan untukmu. Ketika kau berinteraksi, kau membantu kebenaran ini menjangkau jiwa-jiwa lain sepertimu. Ini bukan sekadar pesan, ini adalah bahan bakar. Ini adalah pencerahan yang nyata, dan seseorang di luar sana membutuhkan untuk mendengar apa yang telah kau rasakan. Biarkan ria ini melakukan lebih dari sekadar menyentuh hidupmu. Biarkan ini mengguncang hidup orang lain juga. Sekarang mari kita lanjutkan. Mereka melakukan segalanya demi melenyapkanmu. Mereka tidak hanya menjauh, mereka menyeringai saat beranjak pergi. Mereka memutarbalikkan momen heningmu, membalikkan ucapanmu untuk melukaimu, dan menyebar kisah bengkok itu layaknya hadiah di ruang obrolan kelompok. Mereka meniru energimu dan mengklaimnya seolah itu milik mereka. Mereka memberitahu orang-orang bahwa kau tidak stabil, dramatis, terlalu emosional. Padahal, selama ini mereka menyedot kekuatan dari jiwamu, menguras energimu seolah mereka punya hak atasnya. Mereka keliru menganggap kehangatanmu sebagai kelemahan. Mereka melihat keterbukaanmu dan mengubahnya menjadi amunisi. Dan ketika mereka memutus hubungan, mereka melakukannya dengan demonstratif. Mereka berjalan menjauh dengan sombong, kepala tegak, berpikir mereka telah memenangkan sesuatu. Tetapi kini, kesombongan yang sama itu justru mencekik mereka, karena sebuah pergeseran masif telah mengguncang dan menyadarkan mereka. Dan itu tidak ada hubungannya dengan perkataanmu. Itu adalah segala sesuatu yang telah kau jelma. Kau tidak lagi sama. Kau telah berubah dalam dimensi yang tak tergapai oleh mereka. Kau tumbuh dalam kesunyian. Mereka bilang kau telah selesai, dan kini kau tak tersentuh. Mereka tidak pernah menyangka kau akan bangkit sedahsyat ini. Dan kini, apa yang dulu mereka tertawakan terus muncul kembali. Namamu, ia bergaung melintasi ruang-ruang yang bahkan belum pernah kau datangi. Energimu, ia mengisi ruangan yang mereka kira sepenuhnya milik mereka. Mereka kini menggulir layar dalam diam, mengawasi, tak mampu memalingkan pandangan. Dan yang menggerogoti mereka bukan hanya sinarmu. Itu adalah ingatan tentang apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, dan apa yang mereka coba abaikan. Ingatan itu kini bergaung nyaring. Ia menjerit setiap kali namamu disebut. Mereka memang tidak sedih karena kau tiada. Mereka hancur karena mereka telah merusak segalanya. Mereka tidak hanya kehilangan seseorang, mereka kehilangan akses. Mereka kehilangan kedamaian. Mereka kehilangan pertumbuhan. Kau bukan sekadar seorang teman. Kau adalah koneksi menuju segala hal yang mereka idam-idamkan. Dan kini mereka menyaksikan semuanya mekar tanpa kehadiran mereka. Di balik pintu tertutup mereka menangis, bukan karena tak bisa menghubungimu, melainkan karena kebanggaan tak mengizinkan mereka mengakui telah membuat kesalahan besar. Ego tak mengizinkan mereka mengatakan telah kehilangan sesuatu yang langka. Mereka tak akan mengucapkannya lantang,
tetapi jauh di lubuk hati mereka tahu, kau tidak hanya bersinar, kau menjadi tak terai. Dulu mereka mendambakan ketenangan, kini mereka ingat bahwa kau adalah ketenangan itu. Mereka mencari kesetiaan. Kini mereka menyadari bahwa kesetiaan bersemayam dalam kehadiranmu. Mereka ingin bertumbuh, naik level, tetapi justru membakar satu-satunya jembatan yang dibangun untuk membawa mereka ke sana. Dan ketika kehidupan memutuskan bahwa inilah saatnya untuk memperjelas segalanya, ia tidak berbisik, ia berseru lantang. Dan saat ini, segala sesuatu dalam hidupmu tengah bersuara. Setiap embusan angin, setiap pintu yang terbuka, setiap cahaya baru yang kau masuki, itu semua meneriakkan apa yang mereka coba kubur. Kau tak pernah menjadi masalahnya. Kau adalah jalannya. Kini penyesalan mereka, itu bukan sesuatu yang mereka tulis dalam kutipan puitis. Itu nyata. Itu membangunkan mereka di tengah malam. Itu membuat mereka menatap fotomu, membaca unggahanmu, mendengarkan kata-katamu dalam keheningan. Mereka menengok pesan-pesan lama seolah berharap kau akan berkata-kata lagi. Berharap kau akan menyerah, mengulurkan tangan, kembali terpeleset. Tapi kau tidak melakukannya. Kau tetap teguh, kau tetap fokus karena kini mereka tahu kau selalu benar. Dulu mereka menyebut sinarmu congkak. Kini mereka melihatnya sebagai apa adanya, tak tersentuh. Mereka dulu berkata, kau akan tersesat tanpanya. Tapi lihatlah mereka sekarang. Bayangan dari diri mereka saat bersamamu. Mereka mengira telah memutus seseorang yang menghambat mereka. Tapi kini mereka tak bisa bernapas di tempat yang mereka kira akan terasa seperti kebebasan. Ini bukan balas dendam. Ini adalah kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Ini bukan kau berkata, lihatlah aku sekarang. Ini adalah momen di mana mereka akhirnya melihatmu sebagai dirimu yang sesungguhnya. Biarkan air mata itu jatuh. Biarkan kebenaran itu menghantam keras. Biarkan mereka duduk dalam keheningan yang dulu mereka mohonkan. Karena, wahai insan terpilih, sesuatu yang masif baru saja terjadi. Dan bukan hanya di duniamu, tapi juga di dunia mereka. Mereka akhirnya mengerti. Kau tidak menjadi lantang karena membutuhkan perhatian. Kau menjadi hening karena kau sedang diubah, ditempatkan, diangkat. Kini kau ada di manapun mereka memandang. Mereka tak bisa menggulir layar tanpa melihat bayanganmu. Tak bisa mendengar tanpa mendapati kata-katamu bergema. Kau adalah pengingat yang tak bisa mereka bisukan. Jadi, jika kau masih bersamaku setelah semua ini, maka kau lebih kuat dari yang kau sadari. Itu bukanlah badai. Itu adalah peringatan sebelum badai. Karena kita belum selesai. Kita baru saja memulai. Kita akan menyelami lebih dalam setiap tangisan sunyi dari setiap pintu yang pernah dibanting di hadapanmu. Ketik 77 di kolom komentar jika kau bisa merasakan energi itu bergerak di dalam dirimu. Jika kata-kata ini menggaungkan apa yang selama ini kau bawa di dalam hati tanpa bisa diungkapkan. Dan jika pesan ini benar-benar menusukmu, berikanlah energi pada misi ini. Suka, bagikan, biarkan energi ini menyebar. Ini bukan sekadar dukungan. Ini adalah pergerakan. Setiap kali kau berinteraksi, satu insan terpilih lainnya terbangun. Mari bicara fakta. Mereka mengira semuanya telah berakhir bagimu. Namun itu bukan akhir. Itu hanyalah jeda. Dan jeda itu bukan disebabkan oleh mereka. Jeda itu disengaja. Itu demi pertumbuhanmu, bukan demi kenyamanan mereka. Ketika segalanya melambat bagimu, mereka bersorak diam-diam. Jangan menyangkal, kau bisa merasakannya. Kau tahu mereka mengawasi, menunggu, tersenyum di belakangmu. Mereka membisikkan, kan aku tahu dia tidak akan berhasil. Mereka mengira kau menyerah. Mereka keliru menganggap keheninganmu sebagai kelemahan. Tapi yang tidak mereka ketahui, kau tidak pernah jatuh. Kau sedang dipersiapkan. Jeda itu, momen sunyi itu, adalah titik balikmu. Dan kini mereka panik karena kau tidak berada di tempat yang mereka tinggalkan. Kau tidak terperangkap. Kau tidak menghilang. Kau menjulang. Saat mereka merayakan kebisuanmu, kau sedang membangun kembali. Saat mereka pamer, kau sedang dibangun ulang di balik layar, diam-diam, cermat, penuh kekuatan. Dan kini mereka menangis. Bukan karenamu, melainkan karena segala sesuatu tentang kehadiranmu kini membuktikan bahwa mereka tak pernah berkuasa atas kisahmu. Mereka tidak berhak menentukan babak akhir. Kaulah yang berhak. Mereka mengira kau berhenti karena gagal. Padahal, kehidupan menghentikanmu seolah seorang kesatria yang ditahan hingga momen yang tepat. Kau tidak terlambat, kau tidak dilupakan. Kau sedang disimpan untuk momen yang paling membutuhkanmu.
kau tidak tertinggal. Kau tengah ditempatkan. Namun pola pikir mereka yang picik tak mampu melihat rencana yang lebih besar dari sekadar opini mereka. Mari kita jujur, kau juga sempat meragukannya. Kadang kau bertanya-tanya apakah mereka benar. Kau mempertanyakan jalanmu. Kau berpikir mungkin kau memang sudah selesai. Mungkin mereka melihat sesuatu yang tidak kau lihat. Tapi mereka salah. Kau tak bisa lari dari apa yang sudah tertanam dalam jiwamu. Bahkan saat kau lelah, bahkan saat kau menangis, bahkan saat kau merasa hancur, sesuatu dalam dirimu terus bergerak. Itulah yang menjadikanmu insan terpilih. Kau tidak ambruk. Kau bangkit lebih dahsyat dari sebelumnya. Lihatlah siapapun yang meninggalkan jejak. Mereka yang mengubah dunia, mereka semua menghadapi penolakan. Mereka semua diremehkan. Tetapi mereka tidak gentar. Mereka tetap fokus. Dan fokus itu berubah menjadi kekuatan. Penundaan itu berubah menjadi sesuatu yang tak terlupakan. Kau tidak hancur. Kau tidak tertinggal. Kau hanya tiba tepat pada waktumu. Dan sebagai pembuktian bagi mereka yang salah menilaimu, kini mereka menangis karena mereka merayakan terlalu dini. Mereka bersulang atas apa yang mereka sebut sebagai akhirmu. Padahal tidak ada akhir. Kau tidak dikubur. Kau sedang diakarkan. Dan kini kau tumbuh melampaui apapun yang sanggup mereka hadapi. Jangan berpura-pura. Beberapa dari mereka bahkan berharap kau gagal. Mereka tidak pernah mengucapkannya lantang. Tetapi tindakan mereka menunjukkan itu. Mereka menghilang, menyebutmu masalah, menjadikanmu seolah penjahat. Tapi ini bukan tentang kau yang beracun. Ini tentang kau yang terlalu kuat. Bahkan dalam ketenangan kau tak perlu melawan. Kau tak perlu menjelaskan. Keberadaanmu sudah cukup lantang. Kini mereka ingat. Mereka ingat pesan-pesan itu, kebohongan itu, kebisuan itu. Dan mereka tidak bisa lari darinya. Kau menjalani babak yang tak pernah mereka yakini akan kau tulis. Mereka tidak memperlambat sinarmu. Kehidupan hanya menyesuaikan waktu agar sinarmu dapat menghantam lebih keras. Kisahmu tak pernah tentang pamer. Ini selalu tentang menunjukkan kebenaran. Dan kini kebenaran itu terpampang di hadapan mereka, tak bisa dihindari. Mereka mengira keheninganmu berarti kau telah selesai, padahal kau sedang menguat. Mereka mengira ketenanganmu adalah kelemahan, padahal kau sedang membangun. Dan kini kau tidak hanya kuat, kau berkuasa. Bukan karena kau melawan mereka, melainkan karena kau menjelma menjadi sesuatu yang nyata. Dan yang nyata tak perlu meminta untuk dilihat. Ia muncul dan menggeser segalanya. Biarkan mereka menangis. Biarkan mereka duduk dalam apa yang telah mereka ciptakan. Biarkan mereka menggulir kemenanganmu dengan tenggorokan tercekat. Kau meraih ini dalam keheningan. Kau tidak memalsukannya. Kau menjelmakannya. Mereka mengira telah menghapusmu. Tetapi insan terpilih tidak menghilang. Mereka kembali lebih lantang, lebih jelas, dan mustahil digoyahkan. Jeda yang mereka rayakan memberimu ruang untuk menjadi tak terjamah. Kini bisikan itu telah dimulai lagi. Tetapi mereka tidak lagi mencibirmu. Mereka mempelajarimu, mengawasimu, meniru gerakanmu. Mereka menginginkan energimu, tetapi tak tahu bagaimana cara membawanya. Dan mereka menangis, bukan hanya karena kau berhasil, melainkan karena kini mereka sadar kau memang akan selalu berhasil. Kau tidak hanya kembali, kau kembali di atas apapun yang bisa mereka jangkau. Kau tidak hanya pulih, kau mendobrak setiap batasan. Dan bagi siapapun yang bertanya-tanya, apakah penundaan ini berarti semuanya berakhir? Dengarkan ini. Kau tidak didorong ke bawah. Kau sedang dipersiapkan. Kau tidak dilupakan. Kau sedang dipersiapkan. Dan ketika momenmu tiba, ia tidak membutuhkan validasi. Ia akan menjadi bukti bahwa tidak ada satu pun hal yang dilemparkan kepadamu pernah memiliki peluang untuk menang. Mereka mengira itu adalah akhir, tetapi kini mereka menangis karena tahu kau baru saja memulai. Wahai keluarga terpilih yang kami cintai, kasih sayangmu menginspirasi kami untuk menciptakan konten bermakna khusus untukmu. Jika upaya kami menyentuh hatimu, kau dapat menunjukkan dukunganmu dengan mengeklik tombol Super Thanks di layar YouTube-mu. Setiap kebaikanmu sangat berarti bagi kami dan membuat kami terus berjuang. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa. Kembali ke inti, namamu kini menggaung di tempat yang sama, di mana mereka dulu menertawakanmu. Orang-orang yang sama yang pernah menyingkirkanmu dari hidup mereka, kini membicarakan kesuksesanmu, seolah itu adalah berita mendesak. Kau pernah menjadi sasaran lelucon mereka, dibisikkan dalam percakapan yang bahkan tak kau hadiri. Mereka memperlakukanmu seperti tren sesaat,
seperti kesalahan, seperti seseorang yang akan mereka lupakan dalam waktu singkat. Mereka meremehkanmu di belakangmu, menghapus namamu dari obrolan, menyelipkan unggahan kecil yang licik, dan berusaha bertindak seolah kau tidak pernah menjadi sesuatu yang nyata. Saat kau mulai menghilang dari radar mereka, mereka diam-diam bersukacita. Tetapi kini, nama yang sama yang mereka coret itu, ia lebih lantang dari sebelumnya, dan kau bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun. Itulah yang menghancurkan mereka. Kau tak perlu melawan balik. Kau tidak muncul dengan kemarahan. Kau tidak mencoba memaksakan diri kembali ke dunia mereka. Kau hanya terus bergerak. Kau terus bertumbuh. Kau berhasil melewati apa yang mereka yakini akan menghancurkanmu. Kau berjalan melewati semua cemoohan itu, seperti badai yang tak gentar sedikit pun oleh guntur. Dan kini, setiap ruang yang dulu menaungi cemoohan atas namamu terisi dengan suara itu. Tapi kali ini, mereka tidak mencibir. Mereka tercengang. Mereka terkejut. Mereka tak akan mengakuinya lantang, tetapi mereka merasakannya. Mereka memperhatikan sekarang diam-diam, secara rahasia, berpura-pura tidak menonton. Padahal mereka mengawasi. Mereka meniru gerakanmu, mempelajari hal yang sama yang mereka coba lenyapkan. Orang-orang yang sama yang memutar mata saat seseorang menyebut namamu. Mereka kini membisikkannya seolah takut nama itu akan kembali dan mengingatkan mereka pada kebenaran. Ini menyakitkan, bukan? Menyadari kau menjadi persis seperti yang mereka pikir tak mungkin kau capai. Bahwa nama yang mereka perlakukan seperti lelucon kini adalah nama yang mereka dengar di setiap percakapan. Kau tidak hanya bangkit, kau mengubah permainan. Merekalah yang memblokirmu, mendorongmu keluar, berbicara buruk dan mencoba melampauimu. Namun ketahuilah, semesta selalu memastikan yang sejati ditempatkan di tempat yang seharusnya, dalam percakapan yang bahkan tak bisa terjadi tanpa mereka. Mereka mencoret namamu seolah tak berarti. Kini namamu adalah satu-satunya yang penting. Mereka mencoba menghalangi sinarmu, dan kini mereka menyesal berpura-pura tidak melihatnya, sambil terus mengukur diri mereka terhadap sinarmu. Jangan diperhalus. Mereka tidak hanya melupakanmu. Mereka menikmati saat mencoba menghapusmu. Mereka merasa kuat ketika mendorongmu keluar. Mereka tertawa saat kau terjatuh. Rasanya lebih baik bagi mereka untuk melucu tentang rasa sakitmu, kebisuanmu, keterasinganmu. Tetapi kini, nama yang sama itu ia mengganggu kedamaian mereka. Kesuksesanmu membungkam obrolan ringan mereka. Itu membuat mereka gelisah di tempat duduk. Dan inilah intinya. Kau bahkan tidak pernah mencoba kembali. Kau tidak mencari persetujuan mereka. Kau tidak berusaha membuktikan apapun. Itulah yang paling menyakitkan. Kau tidak muncul untuk menegaskan suatu poin. Tetapi kini kehadiranmu adalah intinya. Kau tidak merobohkan mereka. Kau hanya membangun dirimu begitu tinggi, hingga mereka tak punya pilihan selain memperhatikan. Kau dibicarakan oleh orang-orang yang pernah bersumpah tak akan pernah menyebut namamu lagi. Mereka kini mengangkatmu, bukan untuk mencibir, tetapi karena hidupmu adalah bukti yang tak bisa mereka hindari. Ini lebih dari sekadar comeback. Ini adalah momen di mana segalanya terangkai, di mana garis waktumu selaras begitu jelas, sehingga bahkan musuhmu pun tak bisa menyangkalnya. Kau bukan hanya seseorang yang mereka ingat sekarang, kau adalah seseorang yang mereka pelajari. Saat mereka sibuk melempar kotoran, mereka tidak melihat bahwa mereka sedang menanam benih, dan kini benih itu tumbuh liar, tak terhentikan, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton. Lucu bukan? Mereka yang dulu memblokirmu kini mengikutimu dari akun palsu. Orang yang sama yang mengolok-olok idemu kini mendengarnya diulang di ruangan yang sama tempat mereka duduk. Mereka pernah berkata kau terlalu berlebihan. Kini mereka tak bisa mengerti mengapa segala yang mereka lakukan terasa kurang. Itu karena namamu telah menjadi gelombang, dan jika kau tidak berada di atasnya, kau akan merasakan jurang pemisahnya. Kau tidak hanya di dalam ruangan sekarang. Kau adalah ruangan itu. Kau adalah topik pembicaraan dalam rapat, referensi tersembunyi dalam percakapan makan malam. Kau adalah teladan, standar, bukti yang tak terbantahkan. Dan bahkan ketika mereka mencoba berpura-pura kau tidak ada, mereka belajar darimu. Mereka mengamati waktumu, keanggunanmu, caramu bergerak tanpa berteriak, caramu kembali lebih kuat dari yang siapapun duga. Setiap kali namamu disebut, bahkan jika itu dalam keheningan, itu mengingatkan mereka. Mengingat bagaimana mereka memperlakukanmu. Mengingat apa yang mereka hilangkan.
Jangan biarkan kebisuan mereka menipumu. Kebisuan itu berat. Jeda canggung saat namamu muncul itu bukan kedamaian. Itu rasa bersalah. Itu adalah ingatan akan apa yang mereka lakukan dan kebenaran yang mereka coba abaikan. Itulah mengapa mereka memalingkan muka. Itulah mengapa mereka mengganti topik. Itulah mengapa mereka memalsukan senyum. Karena orang yang mereka buang ternyata adalah orang yang ditunggu-tunggu oleh seluruh ruangan. Jadi, biarkan mereka berbicara jika mereka mau. Biarkan mereka mencoba meremehkannya. Itu bahkan tidak penting lagi. Kehadiranmu berbicara lebih lantang dari apapun yang bisa mereka katakan. Pertumbuhanmu adalah penghujung perdebatan yang tak terbantahkan. Kau pernah menjadi nama yang mereka tinggalkan dari undangan. Kini kau adalah nama dalam sorotan yang tak bisa mereka hindari. Mereka pikir mereka bisa mengurungmu, padahal kau adalah alasan mengapa ruangan itu penting sejak awal. Dan ketika mereka mendorongmu keluar, mereka tidak hanya kehilangan dirimu. Mereka kehilangan segala sesuatu yang datang bersamamu. Mereka berkata pada diri sendiri bahwa mereka memotong drama, menghilangkan gangguan, melindungi kedamaian mereka. Tapi inilah kebenarannya. Kau adalah kedamaian itu. Kau adalah alasan mengapa kekacauan tidak menelan mereka lebih cepat. Kau adalah jangkar yang menahan segalanya agar tetap stabil. Suara yang jernih, kekuatan yang tenang, perlindungan yang tidak mereka sadari, mereka butuhkan sampai ia hilang. Kini segalanya lebih bising, lebih berantakan, tidak seimbang. Mereka tak bisa mengerti mengapa tidak ada yang terasa benar lagi. Itu karena apa yang kau bawa tak pernah bisa digantikan. Mereka tidak tahu bahwa selama kau ada, badai dihentikan bahkan sebelum mencapai mereka. Bahwa cintamu, kehadiranmu, energimu yang stabil menjaga segalanya tetap selaras. Mereka mengira mendorongmu keluar adalah semacam kemenangan. Tetapi kenyataannya mereka mendorong keluar satu-satunya hal nyata yang menahan rumah itu agar tidak roboh. Kau adalah baterai dan mereka mencabutmu karena tidak suka betapa lantangnya detakmu. Kini tidak ada yang berfungsi. Waktunya meleset, ritmenya rusak, dan hal yang paling ingin mereka bungkam adalah hal yang paling mereka butuhkan. Mereka terduduk di ruangan yang terasa kosong sekarang. Bahkan ketika penuh, mereka dikelilingi banyak orang, tetapi tak ada kedamaian di dalam hati. Karena kau bisa mengisi ruang dengan kebisingan, namun tetap merindukan satu kehadiran tenang yang membuatnya terasa benar. Jangan berani-berani merasa bersalah. Jangan mempertanyakan apakah kau seharusnya bertahan lebih lama. Menjelaskan dirimu lagi, berusaha lebih keras untuk dipahami. Kau tak pernah ditakdirkan untuk mengasuh orang-orang yang nyaman dalam kehancuran. Kau ditakdirkan untuk bersinar, bukan memohon ruang untuk melakukannya. Kehidupan tidak menarikmu dari mereka untuk menyakiti mereka. Ia memindahkanmu agar kau bisa bertumbuh. Ia melihat retakan di fondasi mereka sebelum kau melihatnya. Dan ia membawamu keluar sebelum semuanya runtuh menimpamu. Biarkan mereka duduk dalam badai itu. Biarkan mereka mencari tahu sekarang setelah kau tidak ada. Karena keseimbangan yang pernah mereka miliki adalah dirimu. Dan mereka menyingkirkannya tanpa menyadari apa yang mereka lepaskan. Kau pernah menjadi lelucon mereka. Kini kau adalah kebenaran yang tak bisa mereka hindari. Setiap kali mereka mencibir, memutarbalikkan kata-katamu, menertawakan upayamu, mereka membuat kebisingan dalam kisah yang tidak mereka mengerti. Yang tidak mereka lihat adalah kau selalu berada di jalan yang berbeda. Dan kini, bahan lelucon yang mereka gunakan untuk menjatuhkanmu telah berubah menjadi pelajaran hidup mendalam yang tak bisa mereka lupakan. Kau tidak hanya bangkit kembali, kau berubah menjadi persis seperti yang mereka katakan tak akan pernah terjadi. Kau adalah yang terpinggirkan, yang mereka pikir tak akan pernah bangkit. Tapi kini sinarmu mengakhiri percakapan mereka. Kehadiranmu membungkam gosip mereka. Kesuksesanmu menulis ulang narasi yang begitu mereka yakini. Mereka mengolok-olok ulat, mengira ia lambat, lemah, tersesat. Tetapi mereka tidak tahu tentang sayap yang sedang dibangun dalam keheningan. Dan kini kau terbang, dan mereka terperangkap mencoba mencari tahu bagaimana kau melakukannya. Kau melampaui batas ruang yang mereka coba jebak. Kau tidak membutuhkan sorotan. Kau hanya butuh ruang untuk bertransformasi. Dan kehidupan memberimu itu. Kini mereka menyebut namamu dengan keraguan, dengan penyesalan, dengan kata-kata pelan dan pandangan gugup. Karena setiap langkah maju yang kau ambil mengingatkan mereka bahwa mereka salah. Kau menjadi bukti bahwa kekuatan sejati tidak berteriak. Ia hanya tiba dan memaksa semua orang
untuk menyesuaikan diri. Mereka berharap kau hancur berantakan. Dan kini setiap kemenangan, setiap kilauan, setiap pintu baru adalah pengingat bahwa mereka gagal menghancurkanmu. Mereka justru menyiapkan panggung untuk kebangkitanmu. Mereka tidak bisa lagi percaya kau bukanlah apa-apa. Karena kini kau adalah bukti hidup bahwa mereka tak pernah mengerti nilaimu. Dan jangan meredupkan cahayamu sekarang hanya untuk membuat mereka merasa lebih baik. Ini bukan soal balas dendam. Ini soal tampil sebagai dirimu yang sesungguhnya. Pelajarannya ada di sini, dan mereka sedang belajar. Satu momen keheningan pada satu waktu. Kau kini hidup dalam ingatan mereka seperti kalimat tebal yang tak bisa mereka hapus. Kau adalah petunjuk yang tak mereka hiraukan. Mereka mengira kau datang untuk mengganggu, padahal kau datang untuk membantu. Kau melangkah masuk dengan kebenaran, kejelasan, energi sejati. Kau tidak mencoba mendominasi siapapun. Kau hanya ingin membantu menggeser keadaan, memperbaiki arah, menawarkan sesuatu yang nyata, tetapi mereka tidak siap untuk itu. Mereka menginginkan kenyamanan, dan cahayamu membuat kenyamanan mereka menjadi tidak nyaman. Kau adalah peringatan, suara lembut, pengingat halus, momen kebenaran sebelum kejatuhan, tetapi mereka mengabaikannya karena ia tidak datang dengan alarm keras. Ia datang dengan cinta yang stabil, dan itulah yang menyakiti mereka sekarang. Kau tidak berusaha menghancurkan apapun. Kau berusaha melindungi mereka dari apa yang kau lihat akan datang. Dan kini segala yang kau coba bantu mereka hindari telah menghantam. Mereka menangis sekarang bukan karenamu, melainkan karena segala yang kau katakan, segala yang kau rasakan, semua pola yang kau tunjukkan, semuanya menjadi nyata. Mereka tidak mau mendengarnya ketika kau menawarkan cinta. Dan kini mereka duduk sendirian di tengah dampaknya, menyadari orang yang mereka usir adalah satu-satunya yang berusaha menjaga mereka tetap mengambang. Kau tidak datang untuk berkelahi. Kau datang untuk menyembuhkan, tetapi mereka menyebutmu intens, menyebutmu terlalu serius, terlalu dalam, terlalu berlebihan, apapun untuk menghindari menghadapi apa yang kau tunjukkan kepada mereka. Tetapi kini cermin yang kau sodorkan adalah satu-satunya pantulan yang mereka lihat, dan mereka tak bisa memalingkannya. Biarkan mereka menangis. Biarkan keheningan berbicara, biarkan badai berlalu tanpamu. Kau telah melakukan bagianmu. Kau tampil dengan hati, tetapi tidak semua orang ingin dibantu. Beberapa lebih memilih tenggelam bersama kapal daripada mengakui mereka butuh diselamatkan. Itu bukanlah beban yang harus kau pikul. Itu milik mereka. Kau adalah sirin peringatan, dan mereka tidak akan pernah melupakannya. Jika kau merasakan gejolak ini di dalam dirimu, ketik 77 di kolom komentar sekarang. Biarkan setiap insan terpilih lainnya tahu bahwa pergeseran telah dimulai. Tetaplah terhubung karena apa yang akan datang selanjutnya akan mengguncangmu hingga ke inti. Mereka bersorak ketika mengira kau hancur berantakan. Kini mereka tak tahan melihatmu menjulang. Mereka bertepuk tangan ketika tampak seolah kau telah selesai. Kini tangan yang sama itu gemetar setiap kali mereka menggulir layar dan melihatmu bersinar. Mereka juga tidak pergi secara diam-diam. Mereka bertindak seolah tak peduli. Tetapi di balik senyum palsu dan kebisuan kosong itu, mereka diam-diam merayakan kejatuhanmu. Mereka cepat mempercayai apapun yang buruk tentangmu. Cepat pula membagikannya. Apa yang terdengar seperti kepedulian sesungguhnya adalah kecemburuan yang mengenakan topeng. Mereka tidak menjengukmu saat kau kesulitan. Mereka hanya berbisik, "Aku tahu itu," ketika mereka mengira kau telah tamat. Tidak di hadapanmu, jangan pernah di hadapanmu. Orang seperti itu tidak menghadapi. Mereka merayakan dalam bayangan. Kau adalah harapan pribadi mereka untuk gagal. Melihatmu melewatinya memberi mereka sesuatu untuk dinikmati. Rasa sakitmu adalah pertunjukan mereka. Titik terendahmu, itu adalah momen favorit mereka. Tetapi yang tidak mereka duga adalah betapa sunyi kebangkitanmu dan betapa dahsyatnya. Kau tak perlu membuat keributan. Kau tidak mengumumkan apapun. Kau tidak berdebat atau mencoba membuktikan mereka salah. Kau hanya menyembuhkan diri. Kau bangkit. Kau bergerak maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan kini setiap kali mereka daring, namamu muncul. Wajahmu, kesuksesanmu, transformasimu, itu ada di mana-mana. Dan itu mengguncang mereka. Kau tidak hanya bangkit kembali. Kau naik level dengan cara yang tak pernah mereka duga. Dan kini mereka tidak hanya terkejut, mereka tidak nyaman. Karena setiap kemenanganmu membuktikan
bahwa tepuk tangan mereka tidak membatalkan tujuanmu. Setiap pencapaian yang kau buka adalah pengingat lain bahwa kau tidak membutuhkan kebisingan untuk membuat dampak. Saat mereka sibuk berbicara, kau sedang bertumbuh. Saat mereka tertawa, kau sedang membangun. Dan kini mereka bahkan tidak bisa menatapmu secara langsung karena sinarmu mengingatkan mereka akan segala sesuatu yang tak akan pernah mereka capai. Kau adalah orang yang diam-diam mereka harapkan untuk tetap terpuruk. Tapi kini kau adalah kehadiran yang paling tak terbantahkan di dunia mereka. Semesta mendengar segala yang mereka katakan secara rahasia dan membalikkannya menjadi sorotanmu. Dan inilah yang benar-benar memukul mereka. Kau tidak menjatuhkan mereka untuk bangkit. Kau tidak menyeret mereka, membongkar mereka atau mencoba balas dendam. Kau tidak perlu kehidupan yang mengurusnya. Energi yang kau bawa selalu bersih. Itulah mengapa ia kembali berlipat ganda. Kau mengubah rasa sakit menjadi kekuatan tanpa kehilangan kedamaianmu. Kini mereka duduk di kamar mereka di balik layar, bertingkah seolah tidak menonton, padahal mereka menonton dan kau merasakannya. Karena energi tidak pernah berbohong. Mereka tidak marah karena kau berhasil. Mereka marah karena kau melakukannya tanpa mereka. Mereka pikir mereka punya suara dalam kesuksesanmu. Dan kini mereka kesal karena cahayamu tidak membutuhkan izin mereka untuk bersinar. Biarkan mereka duduk dalam hal itu. Biarkan mereka merasakan beban setiap senyum palsu yang mereka kenakan, sambil berharap kau akan gagal. Karena kini, setiap kali mereka menggulir layar melewati wajahmu, mereka tidak hanya merasakan penyesalan, mereka merasakan malu. Rasa malu yang dalam, sunyi dan berat. Mereka tidak siap menghadapi kebenaran. Kau tak pernah menjadi musuh. Kau adalah anugerah yang tak mereka kenali. Kau melangkah masuk ke kehidupan mereka dengan niat baik, bukan untuk mengambil tetapi untuk memberi. Kau datang dengan cinta, dengan kedamaian, dengan kejelasan. Kau tidak meminta apa pun. Kau membawa pertolongan. Kau membawa solusi. Kau membela mereka ketika mereka bahkan tidak tahu mereka sedang hancur berantakan. Kau tampil sebagai perubahan yang tak bisa mereka ciptakan untuk diri mereka sendiri. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mempermainkan nilaimu. Mereka memutarbalikkan kesetiaanmu menjadi sesuatu yang obsesif. Mereka melihat cintamu seolah itu kelemahan. Mereka mengira kehadiranmu yang stabil berarti mereka punya kendali. Tetapi kebenarannya, kau tidak ada di sana untuk melawan mereka. Kau ada di sana untuk membebaskan mereka. Kau datang sebagai tali penyelamat mereka, dibungkus dalam kebaikan, dan mereka membuangmu seolah kau tak berarti. Kini mereka menangis, bukan hanya karena kau pergi, tetapi karena segala yang mereka tuju kini mengecewakan mereka. Orang yang sama yang mereka pilih daripadamu, jauh, palsu, menguras energi. Kedamaian yang pernah mereka miliki, saat kau di sekitar mereka telah lenyap. Kestabilan, ketenangan, rasa aman, semuanya menghilang saat kau pergi. Dan itu menyakitkan karena kini, mereka melihat itu bukan soal orangnya, itu adalah dirimu. Kau adalah jembatan yang menjaga mereka tetap di atas kekacauan. Dan mereka membakarnya, mengira itu membuktikan sesuatu. Tetapi kini mereka berdiri di sana, dikelilingi oleh masalah yang tak bisa mereka perbaiki, dibanjiri kekacauan yang mereka ciptakan. Dan tak ada yang datang menolong. Jangan pernah merasa bersalah. Kau tidak diutus untuk memohon tempat duduk di meja manapun. Kau diutus untuk menjadi meja itu. Kau tidak seharusnya menjelaskan hatimu berulang kali. Kau ada di sana untuk memberkati, untuk membimbing, untuk mengangkat. Tetapi mereka tidak siap. Mereka pikir kebenaranmu terlalu banyak. Mereka pikir pertumbuhanmu membuat mereka terlihat kecil. Mereka menyalahkan cahayamu karena menyingkap kegelapan di dalam diri mereka. Jadi biarkan mereka duduk dalam badai yang sama yang kau coba lindungi dari mereka. Biarkan mereka melawan pertempuran mereka sendiri sekarang. Karena ketika mereka memilih untuk mempermainkan sesuatu yang sakral, kehidupan mundur. Desen kini mereka menangis, bukan karenamu, melainkan karena penyembuhan yang mereka tolak. Mereka tidak kehilangan seorang teman. Mereka kehilangan satu-satunya orang yang datang untuk membantu mereka menghadapi kebenaran yang selama ini mereka hindari. Dan yang sesungguhnya mereka rindukan bukanlah dirimu. Mereka merindukan versi diri mereka yang sedang mereka capai ketika kau ada di sekitar. Mereka tidak pernah takut kehilangan dirimu. Mereka takut kehilangan pertumbuhan, karena berada di dekatmu membuat mereka melihat hal-hal yang tidak ingin mereka hadapi.
Kau membuat mereka menyadari potensi mereka sendiri, pola mereka, kebenaran mereka. Kau lebih dari sekadar cinta. Kau adalah perubahan, dan perubahan menakutkan bagi orang yang tidak siap. Jadi ketika mereka menjauh, mereka tidak hanya menjauh darimu. Mereka menjauh dari versi diri mereka yang lebih baik yang mulai mereka lihat. Kini mereka menangis bukan karena merindukan kehadiranmu, melainkan karena merindukan masa depan mereka. Masa depan yang mereka korbankan ketika mereka memilih kenyamanan daripada pertumbuhan. Kau adalah cermin yang mereka tolak untuk tatap. Kau menunjukkan kepada mereka siapa diri mereka, dan yang lebih menyakitkan, siapa diri mereka yang bisa mereka capai. Tetapi alih-alih melangkah ke dalamnya, mereka berbalik. Kini cermin itu hancur, dan yang mereka lihat sekarang bukanlah diri mereka yang lama. Itu adalah segala sesuatu yang tak akan pernah mereka jelma. Setiap guliran di lini masa hidupmu mengingatkan mereka tidak hanya pada apa yang mereka hilangkan, tetapi pada apa yang bisa mereka miliki. Jarak emosional, jarak spiritual, jurang pertumbuhan, itu nyata sekarang. Dan mereka menciptakannya dengan memilih ego di atas evolusi. Kau menarik mereka keluar dari siklus yang mereka bersumpah ingin mereka tinggalkan. Tetapi ketika tiba waktunya untuk benar-benar tumbuh, mereka ketakutan bukan olehmu, melainkan oleh diri mereka sendiri. Kau bukan sekadar koneksi. Kau adalah terobosan, dan mereka lari darinya. Kini mereka duduk dengan pilihan itu. Tidak menangisi dirimu, tetapi menangisi apa yang mereka lewatkan. Dan kau, insan terpilih, perlu tahu ini. Nilaimu tidak pernah tentang seberapa banyak yang kau berikan di permukaan. Itu selalu tentang apa yang kau ungkapkan pada orang lain. Kau adalah tujuan dalam wujud manusia. Kau adalah cermin yang tidak menyanjung. Itu mengungkapkan, dan mereka memecahkannya. Biarkan mereka duduk dengan hal itu. Biarkan mereka menangis, bukan karena kau tidak ada, tetapi karena tanpamu, mereka tak akan pernah menjadi siapa yang seharusnya mereka jadi. Kau adalah pergeseran, dan mereka membiarkan ketakutan menghentikan mereka. Kini mereka terjebak, dan kau berjalan dalam keselarasan yang bahkan tak bisa mereka pahami. Mereka tidak hanya kehilangan seseorang, mereka kehilangan versi diri mereka yang hanya ada ketika kau berada di dekat mereka. Mereka menyebutmu gila, delusional, dramatis, karena kau melihat hal-hal yang tidak bisa mereka lihat. Kau merasakan pergeseran yang mereka abaikan. Kau menangkap hal-hal bahkan sebelum itu muncul, dan alih-alih mendengarkan, mereka mencibirmu. Mereka memutar mata ketika kau menyuarakan kebenaranmu. Mereka pikir kau hanya emosional, tetapi kau tidak menebak. Kau tahu, kau terhubung. Kau merasakan energi berubah sebelum badai menerjang. Dan kini, segala yang kau katakan akan terjadi sedang terungkap, dan mereka tidak tertawa lagi. Mereka menyebut kejelasanmu sebagai kebingungan. Tetapi kini kebingungan adalah realitas mereka. Mereka bilang kau bereaksi berlebihan, dan kini mereka tenggelam dalam kekacauan yang kau coba peringatkan. Kau tidak mencoba mengendalikan mereka. Kau mencoba melindungi mereka. Kau melihat bendera merah, energi palsu, retakan di fondasi, dan kau angkat bicara. Tetapi mereka tidak bisa mendengarmu di balik suara ego mereka. Kini mereka duduk dalam keheningan, mengingat setiap kata yang kau ucapkan, setiap peringatan, setiap momen mereka mengabaikanmu. Dan itu menyakitkan karena delusimu kini adalah kebenaran mereka. Pikirkanmu yang berlebihan ternyata adalah wawasan. Intensitasmu hanyalah kesadaran. Kau bukanlah masalahnya. Kau adalah peta dan mereka membuangnya. Kau tidak dilahirkan untuk dipahami oleh orang buta. Kau dilahirkan untuk melihat. Kau tidak pernah salah. Kau hanya terlalu awal, kini volumenya penuh. Dan statis yang dulu mereka abaikan menjerit di telinga mereka. Biarkan mereka tenggelam dalam kebisingan yang mereka katakan tidak nyata. Biarkan mereka membangun masa depan tanpa kebijaksanaan yang kau tawarkan. Dan biarkan itu runtuh, karena kini air mata mereka bukan karena kau menyakiti mereka. Mereka menangis karena kau benar. Dan mereka melewatkannya. Mereka tidak bisa lagi berbicara buruk tentangmu. Jadi kini mereka menangis diam-diam. Keheningan mereka bukanlah kekuatan, itu rasa sakit. Kau bisa merasakannya. Cara mereka mengawasi, tetapi tidak pernah berinteraksi. Bagaimana mereka menggulir kemenanganmu berpura-pura tidak memperhatikan meskipun itu membakar. Mereka tidak bisa memberi suka, tidak bisa berkomentar, tidak bisa menunjukkan dukungan karena itu berarti mengakui bahwa mereka salah.
dan itu adalah luka yang tak bisa ditangani oleh kebanggaan mereka. Tetapi kebisuan mereka, ia lantang, ia menjerit, ia berkata, "Aku salah." Dalam setiap momen tenang, mereka tidak membicarakanmu, tetapi mereka memikirkanmu sepanjang waktu. Mereka tidak menghubungi, tetapi mereka berharap bisa. Kau menjadi segala sesuatu yang mereka coba hapus, dan itu membunuh mereka di dalam. Mereka dulu berkata, "Engkau bukanlah apa-apa." Kini mereka harus hidup di dunia, di mana kau menjadi segalanya. Mereka pikir keheningan akan melukaimu, tetapi itu melukai mereka. Karena keheningan kini adalah satu-satunya kebenaran yang tersisa. Ia menyimpan rasa bersalah, rasa malu, penyesalan mereka. Kau tidak lagi membutuhkan kata-kata mereka. Ketiadaan mereka memberitahumu segalanya. Kau tidak pernah menunggu validasi mereka. Kau selalu dipersiapkan untuk pemisahan. Dan kini mereka duduk dengan apa yang mereka hilangkan. Dan mereka tidak bisa berhenti melihatnya tumbuh tanpa mereka. Mereka mencoba menahanmu agar tetap kecil, mencoba memaksamu masuk ke dalam kotak yang membuat mereka merasa aman. Mereka membutuhkan cahayamu, tetapi hanya jika itu tidak bersinar terlalu terang. Jadi mereka mencoba menyusutkanmu, dan ketika itu tidak berhasil, mereka mencoba menahanmu. Tetapi kau melampaui semua itu, kau melampaui batasan mereka, kau melampaui ketakutan mereka, dan kini mereka duduk di ruang yang sama, yang dulu terasa hangat. Hanya saja, tanpa dirimu kini dingin. Kau membawa energi itu bersamamu, kehangatan api, hal yang membuat segalanya terasa hidup. Mereka tidak menyadarinya saat kau ada, tetapi kini tanpamu itu jelas. Kau dulu menerangi seluruh ruangan, dan kini mereka tak bisa bernapas di dalamnya. Mereka tak tahan dengan kebisuan, beban, kekosongan. Kotak yang mereka coba jebak kau di dalamnya telah menjadi sangkar yang tak bisa mereka hindari. Kau tak perlu melawan kebohongan mereka. Kau hanya bertahan lebih lama dari mereka. Kisah yang mereka ceritakan tentangmu hancur berantakan. Kebenaran palsu mereka membusuk, sementara kisah nyatamu terus tumbuh. Mereka pikir mereka bisa merusak namamu. Tetapi saat mereka menyebarkan rumor, kau sedang membangun masa depanmu. Dan kini setiap kebohongan runtuh dan kebenaran berdiri tegak karena kau tak pernah perlu membelanya. Kau hanya perlu menghidupinya. Kini mereka menangis, bukan karena mereka merasa buruk, tetapi karena kau tidak hancur. Kau berhasil. Kau berjalan dalam kehidupan yang mereka coba tolak darimu. Mereka membangun kebohongan. Kau membangun warisan. Dan perbedaannya terlihat jelas. Kisah mereka memudar, realitasmu bersinar, dan rasa malu yang kini mereka pikul, itu adalah beban mereka sendiri. Kau tidak hanya selamat dari pengkhianatan, kau mengubahnya menjadi bukti. Kebenaran menang setiap saat. Kau adalah teladan, kau adalah pengingat. Dan kini saat mereka duduk di balik pintu tertutup sambil menangis dalam diam, kau terus menjulang karena ini tak pernah soal balas dendam. Ini selalu tentang menjadi, dan kau telah menjadi segala yang tak siap mereka hadapi. Jika pesan hari ini beresonansi dengan jiwamu, tulis 77 di kolom komentar di bawah dan nyatakan kesiapanmu. Ini adalah momenmu untuk menunjukkan kekuatanmu, bukan hanya pada dirimu sendiri, tetapi juga kepada dunia. Jadi, wahai keluarga terpilih yang kami kasihi, kasih sayangmu menginspirasi kami untuk menciptakan konten bermakna khusus untukmu. Jika upaya kami menyentuh hatimu, kau dapat menunjukkan dukunganmu dengan mengeklik tombol Super Thanks di layar YouTube-mu. Setiap kebaikanmu sangat berarti bagi kami dan membuat kami terus maju. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa. Kami selamanya bersyukur atas cinta dan doronganmu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai saat itu, jaga dirimu dan selamat tinggal.